Salam Skapsa Bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan untuk kelas 11. Sebelum kita mulai pada materi pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa itu administrasi sistem jaringan, atau yang nanti kita akan lebih kenal dengan nama ASJ. ASJ merupakan salah satu mata pelajaran teori produktif pada teori kejuruan TKJ. Materi pembelajaran pada ASJ ini berfokus pada pemahaman dan praktek tentang bagaimana cara mengadministrasi dan mengatur sebuah sistem pada jaringan komputer. Pada mata pelajaran ASJ terdapat 17 kompetensi dasar yang dibagi dalam dua tingkat, kelas 11 dan kelas 12. Mata pelajaran ini terdiri dari 8 KD untuk kelas 11 dan 9 KD untuk kelas 12. Pada kelas 11, pembelajaran ASJ dimulai dari KD 3.1 tentang menerapkan sistem operasi jaringan. Saya berharap setelah kalian memahami dan mendalami materi pada video kali ini, kalian akan memahami pengertian dari sistem operasi jaringan dan mengerti kelebihan dan kekurangannya. Baiklah, sebelum kita memahami sistem operasi jaringan, ada baiknya kita pahami dulu pengertian dari sistem operasi. Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di dalam sebuah komputer. Sistem operasi dapat dikatakan juga sebagai jembatan, yaitu berfungsi untuk menjembatani seorang pengguna atau brainware dengan perangkat keras atau hardware. Jika tidak ada sistem operasi, maka bisa dipastikan hardware tidak akan dapat berfungsi atau tidak akan dapat digunakan oleh pengguna. Nah, tugas dari sistem operasi adalah mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga bertugas menjembatani pengguna ketika memerlukan akses ke CPU, memori, dan media penyimpanan. Sistem operasi bertugas juga mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak dapat berjalan dengan normal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari sistem operasi. Yang pertama kita bedakan jenis sistem operasi berdasarkan tampilannya. Jika dilihat dari tampilan, sistem operasi dibedakan menjadi sistem operasi dengan basis GUI atau Graphical User Interface dan sistem operasi dengan basis CLI atau Command Line Interface. Kita bahas terlebih dahulu sistem operasi berbasis GUI. Jadi GUI merupakan singkatan dari Graphical User Interface, merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Singkatnya, sistem operasi dengan basis GUI ini menerapkan gambar sebagai penyampaiannya. Tujuan dari sistem operasi yang menggunakan menu grafis adalah mempermudah pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Contoh dari sistem operasi berbasis GUI antara lain Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, dan beberapa varian dari Linux. Contohnya distro Mandriva, Ubuntu GUI, dan Linux Mint. Selanjutnya kita bahas sistem operasi berbasis CLI. CLI merupakan singkatan dari Command Line Interface, merupakan antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan menu baris perintah atau teks atau ketikan dari keyboard untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau komputer tersebut. Beberapa contoh dari sistem operasi berbasis CLI antara lain Linux Server, seperti Ubuntu Server, Debian, dan Red Hat. Selain itu, dari varian Windows ada Windows Server 2008 yang masih menggunakan sistem operasi dengan basis CLI. Selain dari tampilannya, sistem operasi juga dibedakan dari source code-nya. Berdasarkan source code, sistem operasi dibedakan menjadi sistem operasi closed source dan sistem operasi open source. Kita bahas terlebih dahulu mengenai sistem operasi closed source. Jadi, sistem operasi closed source merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang, kelompok, atau perusahaan tertentu, dan sistem operasi ini tidak membuka secara umum kode programnya.
Biasanya, sistem operasi ini akan memberikan lisens kepada orang lain untuk dapat menjalankan program tersebut. Selanjutnya, kita bahas kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi closed source. Salah satu kelebihannya adalah sistem operasi ini cenderung lebih stabil, mendapatkan support langsung dari pengembang, dan juga lebih mudah untuk digunakan dan antarmukanya jauh lebih menarik. Sedangkan kekurangan dari sistem operasi closed source adalah berbayar. Artinya, untuk mendapatkan atau dapat menggunakannya, kita harus membelinya. Yang kedua, kekurangannya adalah sistem keamanan yang sebenarnya cenderung lebih sama dengan sistem operasi open source. Dan yang terakhir, kekurangan dari sistem operasi closed source adalah pengembangan terbatas hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang membuatnya saja. Berikutnya, sistem operasi open source. Open source adalah sistem operasi yang kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembang, sehingga seseorang pengguna bisa mengedit, mengubah kode yang ada pada sistem operasi tersebut. Kelebihan dari sistem operasi jenis ini adalah yang pertama tentu legal. Kita tidak perlu membeli karena tersedia secara gratis. Dan kita dapat bebas untuk mengubah dan memodifikasinya. Sedangkan kekurangannya, tidak ada garansi dari pengembang sistem operasi tersebut. Jika SDM tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, maka sistem operasi ini akan cenderung stuck atau tidak akan berkembang. Dan yang terakhir, tidak adanya perlindungan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Seperti itu tadi pengantar saya tentang sistem operasi. Selanjutnya kita bahas topik bahasan utama kita, yaitu tentang sistem operasi jaringan. Jadi, apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan atau Network Operating System adalah salah satu jenis sistem operasi yang dibuat untuk mengelola atau mengadministrasi sebuah jaringan komputer. Umumnya, sistem operasi jaringan terdiri dari beberapa layanan atau service yang ditunjukkan untuk melayani pengguna seperti sharing, mailing, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Karakteristik dari sistem operasi jaringan antara lain, pusat kendali sumber daya jaringan bisa dikendalikan oleh seorang administrator, dan yang kedua, kita akan memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, kita diizinkan untuk remote user ketika ada user yang terkoneksi dengan jaringan. Keempat, kita akan diizinkan user untuk terkoneksi dengan jaringan lain. Dan yang terakhir, salah satu karakteristik dari sistem operasi jaringan adalah backup data, dan kita dapat memastikan data tersebut tersedia atau aman. Berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari sistem operasi jaringan. Fungsi dari sistem operasi jaringan yang pertama adalah menghubungkan sebuah atau sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke dalam sebuah jaringan. Dengan saling terhubung, kita akan dapat dengan mudah mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi banyak pengguna, dan kita dapat memonitor status dan fungsi elemen-elemen dalam jaringan. Dan yang tidak lupa, yang terakhir, fungsi dari sebuah sistem operasi jaringan adalah mudahnya distribusi program atau update software kepada seorang klien. Baiklah anak-anak, demikian tadi penjelasan materi tentang sistem operasi jaringan. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan langsung menuliskannya pada kolom komentar. Untuk tugas, kalian bisa mengecek pada kelas yang ada di Google Classroom kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang DHCP server. Jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan informasi terbaru dari Studio Skapsa Official. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.